Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau pergi ke PPI, tempat pelajar Indonesia tinggal yang ada di Kota Rabat. Aku lagi nungguin taksi guys di sini menuju ke arah Kamra, tempat pelajar pada tinggal. Udah sampai di sini guys. Sudah sampai tujuan dengan selamat. Mak-mak ngelayap sendiri. Nih ya tempat teman-teman pelajar Indonesia. Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Tiana Salwa. Apa kabar semuanya? Hai guys, di Maroko udah musim gugur, jadi aku udah mulai panjang-panjang nih. Karena aku melindungi badan aku ya, biar aku nggak kedinginan gitu guys. Sekarang aku berada di salah satu rumah mahasiswi yang dari Indonesia ke Maroko ya. Jadi aku kesini itu mau ngambil just tip pribadi punya aku dan salah satu subscriber aku yang nitip just tip dari Indonesia ke Maroko. Alhamdulillah udah sampai di tangan ini pribadi titipan saya dari adik Nada yang cantik banget ya kan, subhanallah. Terima kasih adek. Kalau yang ini adalah punya subscriber aku yang pacaran sama orang Maroko dan dia tuh nitip just trip ini. Nanti insya Allah aku akan kirim pakai amanah ya. Nih, terima kasih banyak. Yang belum just tripnya belum ada di tangan aku, mohon maaf dulu ya, karena nanti aku akan ceritain kenapa dan apa sebabnya. Nanti lebih jelasnya aku akan bicara dan ngasih tahu kalian. Guys, ini barangnya udah aku ambil. Ini dia. Nanti ya di rumah aja dibukanya. Sekarang aku mau pulang. Ini jalan ke depan sana. Ini aku diajak sarapan dulu sama Adek Nada. Masya Allah, terima kasih adek ditemenin. Nih sarapan dulu kita guys. Ini adalah harira seperti biasa. Apa sih menu Maroko ya Allah, nggak terlalu banyak, bingung menjelaskannya. Sarapannya ini lagi. Hai guys, aku udah sampai rumah dan ini aku duduk-duduk di depan rumah nyantai-nyantai karena nanti aku akan pergi ke PPI lagi guys. Jadi ini tadi yang aku ambil di PPI. Kalau yang ini guys, ini pribadi punya aku dan ini punya subscriber aku. Dia itu mau kirim entah pacarnya atau temennya, aku nggak nanya-nanya ya gitu. Jadi dia mau kirim untuk adalah temennya di Maroko gitu. Dia subscriber aku, namanya Adek Rina. Hai Adek Rina, apa kabar? Nih barang titipan kamu udah sampai Maroko dengan selamat nih. Ya guys, tadi aku itu ambil di dua mahasiswi. Ini barang pribadi aku nitip sama namanya Adek Nada. Kalau yang ini aku nitipnya sama Adek Ilma. Terima kasih banyak ya Dek, udah dibawain. Ini nanti punya Adek Rina yang nitip. Dia itu bener-bener subscriber aku guys. Jadi kita kenalan, jadi deket. Akhirnya ya udah ngobrol gitu ya. Akhirnya dia nitip ini ya, just trip ya. Jadi ini nanti akan aku kirim pakai amanah, jasa amanah yang ada di Maroko. Ya guys, kalau yang ini punya pribadi aku sekarang akan buka, akan kasih lihat kalian. Ini ada hadiah dari Mbak Dewi Lombok. Terima kasih banyak Mbak. Aku akan bukanya nanti ya guys. Kalau yang ini aku nggak akan buka sekarang. Terus kalau titipan-titipan aku ini ya seperti biasa guys, seperti ini aja. Ya ini kan harta karun ya untuk kita istilahnya gitu ya guys. Kalau yang ini guys, alhamdulillah tadi dikasih hadiah sama Adek Ilma. Nih karena dia tahu banget aku kayak nyidam gitu guys, pengen banget sama ini karena udah lama nggak makan. Jadi tadi dikasih sama Adek Ilma yang ini. Terus aku beli, ada deh ini ya ampun guys, ini bener-bener orang Indonesia yang ada di Maroko nih pada sakau nyari yang kayak ginian karena kan langka ya gitu. Kita jarang banget menemukan ini gitu kalau nggak pesen gitu guys. Terus ada hadiah untuk suami aku. Dia suka banget sih walaupun kecil nggak apa-apa ya. Nih dia suka banget sama ini, yang ini nih dia suka banget. Terus kan ada dua, jadi untuk Fabian satu, untuk suami aku satu nih. Terus ada
banget, yang kesukaan aku nih. Nih, suka banget nih kriuk-kriuk, dimakannya sama bakso, enak banget. Nih, dimakannya pedes. Nih, ada ini juga. Terus ada kerupuk. Lah, ini kerupuk ini kesukaan aku. Nih guys, ada satu lagi. Nah, ini enak banget untuk bikin sayur sup gitu ya. Makanya aku gunain ini tapi nggak terlalu banyak gitu. Nih guys. Ya guys, aku terutama di sini aku bikin video ini aku mau meminta maaf ya untuk temen aku yang mixed merit yang nitip just trip tapi barangnya belum sampai. Bukan karena belum sampai ya, karena ada sedikit masalah. Sekalian aku mau bahas ini, sekalian juga aku mau bahas masalah apa sih yang lagi heboh-hebohnya untuk para WNI yang ada di Maroko. Aku juga sekalian mau ngasih tahu untuk semua WNI yang ada dimanapun di negara lain ataupun dari Indonesia yang mau berpergian untuk ke Maroko, harus lebih teliti lagi dan mempelajari bagaimana sih cara datang dan peraturan pergi ke Maroko untuk saat ini. Karena peraturan di Maroko ini guys, sekarang sudah banyak perubahannya. Udah ada perubahan. Ini kenapa aku membahas, karena kebetulan banget ada salah satu mahasiswa yang aku titipi just trip itu kena masalah guys. Ya guys, awalnya tuh gini ceritanya. Aku nitip sama mahasiswa banyak. Itu ada mungkin sekitaran 10 kilo ya, kurang lebih segitu. Beliau mengirimi kabar, Mbak, saya sudah sampai Maroko nih Mbak, tapi saya masih ditahan di bandara. Saya bingung, wah kenapa Mas? Ada apa? Ternyata Masnya ini ID card-nya itu udah expired guys, udah habis, harus diperpanjang lagi gitu. Terus ternyata juga ada peraturan baru yang diwajibkan WNI yang mau masuk ke Maroko ini menggunakan atau mengurus visa terdahulu sebelum terbang ke Maroko. Caranya bagaimana? Caranya harus pergi ke embassy ya, embassy yang ada dimanapun. Misalnya contoh, ada WNI di Jerman mau ke Maroko, mereka harus pergi dulu ke embassy Maroko yang ada di Jerman untuk mengurus visa supaya bisa masuk ke Maroko. Ya guys, pas tadi aku pergi ke PPI itu aku ketemu lah ya sama mahasiswa sama mahasiswi. Itu jujur aku merasa kasihan ya gitu Mas, yang kuat, yang semangat gitu. Mungkin ini udah takdir Allah ya Mas gitu, udah sampai Maroko tapi akhirnya terpaksa dikembalikan ke Indonesia karena tidak ada visanya gitu. Sebenarnya bisa masuk asalkan ID card-nya itu masih aktif gitu. Contohnya aku ya guys, aku punya KTP Maroko ya, itu masih berlaku sekitar 3 tahun gitu. Misalnya aku pulang ke Indonesia dan aku kembali lagi, aku tidak perlu mengurus visa aku lagi. Tapi bagi siapapun WNI yang mau berkunjung ke Maroko, aku ingatkan lagi satu kali lagi ya guys, siapapun yang ingin dan minat untuk berkunjung ke Maroko, lebih baiknya pelajari dulu peraturan yang ada saat ini, karena sekarang peraturan di Maroko ini sudah banyak dirubahnya. Untuk khususnya WNI harus punya visa untuk masuk ke Maroko. Ya guys, aku itu kan punya grup ya, mixed merit gitu, antara Indonesia Maroko, Maroko Indonesia gitu. Itu heboh banget guys, heboh banget ngebahas kok bisa gitu. Kita kaget gitu, kok tiba-tiba bisa gitu orang WNI harus ke Maroko itu menggunakan visa. Padahal kita itu udah bersahabat baik dari dulu sejak kemerdekaan Maroko. Jadi ini adalah perjuangannya Pak Soekarno gitu ya guys. Kita harus menghormati beliau dan bersyukur gitu, bangga kita punya Pak Soekarno gitu, yang bisa menyatukan dua belah negara ini, dua belah pihak negara ini menjadi satu dan menjadi sahabat gitu. Kalau nggak salah guys, itu dari sejak 1960 orang Indonesia ke Maroko tuh udah free visa. Ini aku akan kasih lihat kalian seperti apa ya kabar dari KBRI Maroko. KBRI yang ada di Maroko nih seperti ini, kalian bisa baca ya. Ini kabarnya seperti ini. Guys, aku juga mau bahas, sangat disayangkan. Kalau menurut aku pribadi ini sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Karena mahasiswa ini tidak tahu, tidak update. Berita ini tidak update, tidak ada di KBRI yang ada di Maroko, dan bahkan embassy Maroko yang ada di Indonesia pun tidak tahu tentang peraturan baru ini. Sejak ada kasus ini baru semuanya tahu, jadi heboh gitu guys. Seharusnya saya di sini tidak mau berbicara tentang politik ya, karena aku tuh sebenarnya nggak suka sama politik gitu. Aku anti politik, mohon maaf nih gitu. Jadi karena ada kasus ini dan pas banget kebetulan
yang bawa jastrip aku itu Mas yang dipulangkan ke Indonesia dengan paksa itu. Jadi aku mau ngebahas ini gitu guys. Seharusnya imigrasi Maroko sangat disayangkan banget tidak memberitahu dua belah pihak ini gitu. Seharusnya sebelumnya atau diberilah surat resmi bahwa menyatakan WNI yang mau masuk ke Maroko itu wajib banget mengurus visanya gitu. Kalau menurut aku mas mahasiswa ini, aku bukannya membela karena aku kenal sama beliau, tidak. Menurut aku beliau tidak salah karena dia tidak tahu gitu, tidak update gitu. Setelah udah kejadian kasus ini, masnya ditahan di bandara, baru KBRI Indonesia yang ada di Maroko diberitahu gitu. Kan jadi bingung kita semua gitu. Kita tadi awalnya masih kayak, ini bener gak sih? Ini hoax gak sih? Ini gosip-gosip aja atau gak sih gitu. Akhirnya guys, aku memutuskan untuk ketemu sama mahasiswa ya. Ternyata ini benar, tidak hoax ya kan. Justru benar-benar nyata gitu loh guys. Akhirnya aku memberitahu teman-teman aku, sister-sisterku yang ada mixed married, ini benar dan ini benar nyata. Lebih baik kita waspada daripada nanti sudah nyampe Maroko siapapun yang mau datang dikembalikan, disuruh pulang paksa gitu kan, kasihan ya guys. Udah ongkosnya mahal, bolak-balik, siapa yang mau bayar ya kan? Terus buang-buang waktu, sia-sia waktu, tenaga, capek. Maka dari itu lebih baik dipikirkan kembali guys, siapapun yang mau datang ke Maroko. Ya guys, pada akhirnya dengan keributan ini ya, bukan ribut berantem gitu nggak. Maksudnya tuh kita heboh sendiri gitu. Maklum ya guys, mak-mak mixed married jadi satu di grup gitu kan, jadi heboh gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi salah satu staf KBRI. Alhamdulillah bapak-bapak di KBRI baik-baik semua, merespon dengan kilat ya. Saya bertanya nih chattingan saya ya, saya WhatsApp beliau nih seperti ini dan jawabannya seperti ini. Ya guys, menurut aku sekali lagi aku mau berbicara lagi ya. Ini menurut pribadi aku sangat disayangkan gitu. Bahkan KBRI Maroko pun belum tahu apa alasannya, kenapa kok tidak ada surat resmi. Bahkan KBRI pun masih menelusuri ini sementara atau selamanya gitu. Kalau kita semua sih ya lebih berpikirnya tuh positif, ya Allah semoga ini hanya karena COVID aja gitu, karena corona, jadi kita memikirnya masih positif. Karena apa, kita kan punya keluarga ya, punya anak, sisisku semuanya punya keluarga yang anak-anaknya itu masih paspornya Indonesia aja gitu. Langsung sejak itu aku chat semua lah, nggak semua tapi aku memberi, kak mendingan yang punya anak paspornya masih Indonesia, ayo kak bikin aja paspor Maroko gitu. Jadi biar kalau anak kecil kan masih dui ya, boleh punya 2 paspor gitu. Nanti setelah mereka sudah dewasa terserah mereka bisa memilih mau jadi warga negara Indonesia atau Maroko, itu mereka punya hak untuk memilih gitu guys. Makanya ini semuanya berbondong-bondong, oh ya aku mau bikin deh paspor anak aku, harus gitu. Karena sekarang peraturannya udah diubah-ubah kayak gitu. Jadi kita sebagai ibunya tuh bingung gitu guys, takut nanti pas mau pulang kampung datang masa ke negara bapaknya harus bayar visa, kan lucu ya guys gitu. Dan pada akhirnya mereka udah memutuskan insya Allah akan bikin paspor segera. Ya guys, aku sih pribadi lagi nih bicaranya tentang diri aku aja deh ya. Tapi sebenarnya aku mewakili semuanya, sister-sisterku yang ada di mixed married. Kita sih berdoa, kita positif ya Allah, semoga ini hanya kayak sementara aja gitu. Kita kayak kaget, kita masih shock, heboh. Masa sih, yakin ini gitu. Kita kayak nggak percaya gitu. Bayangkan aja dari 1960 kita free visa, tiba-tiba tahun ini kita harus bayar visa. Kan kaget gitu ya guys. Jadi kita masih berpikiran positif, oh ya semoga aja ya ini hanya sementara, semoga aja ini kebijakan bisa dirubah gitu menjadi ya seperti dulu lagi gitu, free visa gitu, biar nggak dipersulit. Kita juga punya saudara yang mungkin mau visit family di Maroko, mau kita undang, yuk kita ajak jalan-jalan ke Maroko. Kalau bayar visa kan jadi sulit ya. Kita sih insya Allah mampu gitu bayarnya gitu, tau lah paling berapa sih gitu kan. Insya Allah nggak mahal lah kalau masuk ke Maroko visanya gitu. Cuma kita tuh kagetnya kok tiba-tiba tidak ada surat resminya, itu aja sih guys yang bikin kita semuanya jadi kaget. Guys, jujur ya, pas aku bicara nih sama semuanya lah, sister-sister sama masnya juga, aku merasa, jujur aku sedih. Seandainya gitu kalau posisi aku ada di mas itu sangat rapuh. Kita
cuma bisa mendoakan Mas yang kuat, semoga Mas bisa melewati masalah ini dan semoga Mas ikhlas dengan kejadian musibah ini ya gitu. Aku tuh ngerasa sedihnya tuh gini guys, dari awal beliau menjual bagasi, dari awal beliau mau pulang sampai belum berangkat lagi gitu, dan bahkan sampai beliau udah mau terbang gitu kan, aku sangat appreciate gitu, gimana ya, berterima kasih banget gitu sama beliau sudah mau membawakan barang-barang aku pribadi, punya teman-teman kita tuh di sini semuanya merasakan homesick gitu. Kita sangat berterima kasih sama Mas udah membantu, tapi walaupun barangnya memang udah sampai Maroko tapi Masnya pulang kembali, kita sangat prihatin. Mohon maaf ya, tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa mendoakan Mas, semoga Mas sehat bersama keluarga. Dan alhamdulillahnya guys, aku mau beri kabar kalian barang-barangnya yang nitip nih sama aku nih. Ada nih temen aku namanya Teh Otin, sama sis Diana. Ada juga satu, dia udah kayak adik aku namanya Wulan, adik Wulan. Dek tenang, barangnya udah nyampe Maroko alhamdulillah dengan selamat ya gitu. Walaupun Masnya nggak bisa masuk Maroko, kita doakan semoga beliau sehat. Insya Allah nih aku akan pergi ke PPI untuk mengurusi barang-barang kalian semua, karena ini juga tanggung jawab aku. Aku memang di sini sebagai kayak perantara membantu. Ya sih, aku pengennya gini, aku kan tinggal di Rabat ya guys. Kurasakan gitu, misalnya aku bisa beli barang-barang ini, aku maunya sister-sisterku yang ada di kota lain yang jauh-jauh dari Rabat tuh bisa beli juga gitu. Ini sih niatan aku gitu. Insya Allah aku akan urus barang-barang kalian. Kalau sudah ada di tangan aku akan kirim lewat amanah atau bagaimana kalian maunya. Tapi mohon maaf ya, kalau pakai bus aku nggak bisa. Ya guys, aku juga mau meluruskan ya, sebenarnya Mas mahasiswa ini datang ke Marokonya tuh nggak sendiri gitu. Salah satunya yang bareng sama beliau itu Adek Hilma, yang aku tutipin ini itu Adek Hilma. Tapi karena Adek Hilma ID cardnya itu nggak expired, jadi ya semuanya yang ID cardnya masih hidup bisa masuk gitu. Yang ID cardnya udah expired ya itu tertahan guys gitu. Sekarang bukannya aku mau gimana gitu ya, aku cuma pengen aja gitu semua orang Indonesia ikutin deh peraturan yang ada dulu gitu. Karena aku tuh mikirnya kasihan ya kalau udah nyampe bandara kok dikembalikan lagi gitu guys. Itu aja sih pesan aku gitu. Kalian harus lebih teliti lagi, lebih pelajari lagi apa sih peraturan yang ada di Maroko ini. Kita berbagi informasi dan semoga informasi aku tuh bermanfaat untuk orang banyak, siapapun WNI yang mau masuk ke Maroko. Oke guys, setelah ini aku akan pergi ke PPI lagi karena tadi ada salah satu mahasiswa yang menghubungi Mbak Tiana. Saya dipasrahkan sama masnya mahasiswa itu ya untuk mengurusi ini just trip yang ada sama saya. Terus beliau bilang Mbak Tiana mau ambil barangnya, oke, saya akan datang. Walaupun saya tadi udah kesana tapi Mas belum ada, mungkin dia sibuk ya karena banyak kuliah ya, banyak kesibukan mahasiswa yang ada di sini gitu. Terus aku bilang oke, aku akan datang ke sana Mas setelah ini. Sekarang guys, aku akan siap-siap, aku akan siapin semuanya apa sih yang dititip-titipin itu ya. Aku akan bantuin untuk selesain masalah ini insyaallah. Doain ya guys, semoga lancar. Ya guys, ikuti aku, ayo, aku mau ke PPI lagi. Jadi satu hari ini full aku sibuk ngurusin ini. Nggak apa-apa, videonya masih berlanjut. Kalian jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share seluruh video aku. Semuanya deh, pokoknya video-video Tiana. Videonya belum selesai, tetap nonton video aku sampai habis. Pagi, siang, sore kesini lagi guys, aku kesini lagi. Ini lagi ngambil barang-barangnya tuh, titipan teman-teman aku nih. Yang ngurusin adalah Mas Asraf tuh. Ini barangnya Teteh Oti, ini punya aku. Alhamdulillah ada petai dan jengkol. Ini punya Adek Wulan nih dek. Ini tuh jengkol. Ini jengkol, nggak pernah makan jengkol Mas Asraf. Ini petai, terima kasih Mas Dadang. Subhanallah, sehat selalu, amin. Adek Wulan sama Adek Rina, barangnya udah kakak kirim ya nih di sini. Pakai amanah kita. Semoga cepat sampai